Raja Tuti Asmawi. Beliau adalah seorang petani sampah yang tinggal di daerah Petukangan, Jakarta Selatan. Wanita yang akrab disapa Umi Tuti ini adalah pendiri kelompok swadaya masyarakat Nyur atau yang lebih dikenal dengan KSM Nyur. KSM Nyur itu sendiri merupakan sebuah perkumpulan pengrajin sampah yang didaur ulang menjadi barang yang berguna dan bermanfaat. Didasari dari kepeduliannya terhadap bumi, Umi Tuti mulai mencoba memanfaatkan sampah menjadi barang yang mempunyai nilai jual tinggi. Karena menurutnya sampah-sampah, khususnya sampah plastik, sangat sulit untuk diuraikan. Selain itu, Umi Tuti juga mendaur ulang sampah untuk menghindari pemanasan global atau global warming. Ibu dari 3 orang anak ini mendirikan KSM Nyur sejak 2013 silam. Dan di tahun itu juga, keterampilannya menarik perhatian Universitas Budi Luhur untuk bekerja sama dalam hal membudidayakan sampah menjadi barang yang berguna dan ikut serta dalam membangun fasilitas yang layak untuk dijadikan tempat belajar. Setiap hari Minggu tepatnya pukul 8 pagi, nenek dari 6 orang cucu ini menjadi relawan di salah satu rumah belajar di kawasan Kampung Belakang Kamal, Jakarta Barat untuk anak-anak yang kurang mampu dalam melanjutkan pendidikan karena adanya keterbatasan ekonomi. Kepedulian beliau terhadap orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak yang ikut serta dalam mencari ilmu di rumah belajar Nyur, secara tidak langsung dapat membantu dalam hal menambah wawasan anak-anak sekitar agar bisa menjadi anak-anak yang beretika, berketerampilan tinggi, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Kalau untuk sampah-sampahnya sendiri, kita sangat mudah mendapatkannya sayangku. Yang paling pertama adalah dari sampah-sampah rumah tangga. Memang tidak mayoritas setiap harinya, tapi kalau sampai 1 minggu, bulan, dan tahun kan banyak akhirnya. Nah, memang kita biasakan masyarakat untuk mulai memilah sampah dari skala rumah tangga supaya saat kita pakai untuk berkreasi itu sampah sudah mulai sampah bersih terpisah. Jadi saat pembersihannya pun tidak terlalu sulit karena dia tidak tercampur dengan sampah organik ya. Sampah organik itu kan sampah-sampah yang dari makanan apa jadi satu. Nah, sebelum masuk tempat sampah itu kita sudah suruh milah dulu satu dari sampah dapur. Keduanya, kita ada kerjasama dengan orang-orang pemilik jualan-jualan, ada yang jualan jus, ada yang toko-toko makanan, terus warung-warung mie, warung-warung kopi, itu sangat banyak sekali sayangku. Saat kita datangi mereka untuk mau mengumpulkan sampahnya, jangan dibuang, insya Allah mereka mau. Nah, kita wajib untuk ngambil perjanjian 2 minggu sekali, 2 hari sekali, 3 hari sekali, sampai seminggu sekali. Banyak sekali sumbernya. Sekolah-sekolah itu tempat produksi sampah yang sangat besar. Iya, kan banyak orang jualan makanan di sana. Sangat mudah mendapatkannya. Gitu. Terus manfaat sampah bagi Umi sendiri itu apa? Sangat banyak manfaatnya. Umi kan di sini punya kegiatan sosial masyarakat. Justru memang Umi ini kelompok swadaya masyarakat Nyur itu adalah petani sampah. Petani sampah yang seperti apa? Kita memberdayakan masyarakat dengan modal sampah. Karena sampah yang selama ini dibuang dan tidak dihiraukan oleh masyarakat dan siapapun ternyata menjadi sebuah potensi yang bisa membuat masyarakat itu berdaya dan bisa menambah untuk mencari tambahan ekonomi keluarga. Jadi buat Umi ini sangat bermanfaat. Manfaat yang pertama, saat kita peduli dengan sampah, bersahabat dengan sampah, otomatis rumah dan lingkungan kita jadi bersih karena sampah kita kumpulkan, kita manfaatkan. Yang kedua, bisa menjalin silaturahmi yang lebih erat. Karena saat kita berkegiatan dengan sampah, itu kita tidak bisa sendiri. Kalau sendiri sepertinya kita akan buntu. Saat buntu, kalau kita bersama-sama, kita akan selalu bisa sharing ilmu. Kita akan selalu bisa sharing wawasan. Untuk peningkatan ekonomi keluarga yang seperti apa? Begitu kita berkegiatan, saat sampah-sampah itu menjadi karya-karya yang sangat luar biasa, ini nilai jualnya sangat tinggi sayangku. Itu. Terus bisa menambah wawasan masyarakat, bisa membuat masyarakat cerdas.
Dari sisi mana? Saat masyarakat itu tidak tahu, khususnya saudara-saudara kita yang tidak mampu, mereka ingin mempunyai sebuah kegiatan, otomatis di image mereka itu setiap satu kegiatan butuh uang. Padahal tidak semua kegiatan itu butuh uang. Dari potensi sampah inilah kita ajari masyarakat bagaimana caranya supaya mereka tetap bisa produktif dan kreatif dengan sampah. Itu salah satu alat untuk mencerdaskan bangsa, sampah ini. Yang terakhir, bisa membantu bumi kita untuk sembuh. Jadi kita bisa berkontribusi untuk membantu bumi kita untuk sembuh. Seperti apa? Kita kan mengurangi produksi pembuangan sampah. Otomatis sampah sudah tidak akan banyak lagi kita buang yang ke depan nanti. Semakin banyak masyarakat yang mau melakukan ini, insya Allah semakin kedepannya kita bisa mewariskan kepada anak cucu buyut kita nanti bumi kita yang hijau, yang subur, yang akhirnya apapun yang akan kita tanam akan tumbuh subur. Begitu sayang. Terima kasih Mi. Sama-sama. Kali ini kita akan memanfaatkan sampah-sampah yang selama ini jadi masalah menjadi barang kreativitas yang punya nilai jual tinggi. Yang berawal ini kita dapatkan dari sampah skala rumah tangga, ada dari tukang-tukang jualan minuman, bahkan setoran-setoran sampah bagus. Nah, dari sampah-sampah yang kita terima ini biasanya masih jadi sampah kotor. Sampah kotor ini nanti akan kita bersihkan, begitu sampai ke kita. Inilah hasil-hasil sampah kita hari ini. Ini akan kita buang dulu, akan kita bersihkan dulu semuanya. Ujung-ujungnya ini pun tidak boleh dibuang, karena ini nanti akan jadi kreativitas lain. Kita bersihin dulu sampahnya, karena kalau kita nguntingnya terlalu banyak, hasilnya nanti kita tidak akan sepenuhnya mendapat banyak kreasi seperti ini. Nah, kalau sudah di dalamnya ini biasanya masih ada sisa-sisa, walaupun dipilah dari skala rumah tangga, biasanya di dalamnya sini masih ada sisa-sisa makanan yang ada terkandung di dalamnya, supaya dia jadi bersih sampah jadi sampah bersih. Kita cuci dulu. Cucinya Umi memakai sabun pembersih piring, sabun untuk nyuci piring. Kenapa? Yang bisa membersihkan lemak-lemak yang ada di sisa-sisa ini. Tidak usah lama-lama, kita keringkan, kita bilas, kita keringkan. Maka hari alhamdulillah, kalau tidak pun kena angin-angin, dia akan cepat kering. Setelah kering dan jadi sampah bersih, kita pilah sampah ini menjadi
jenisnya. Karena kalau kita ingin mendapatkan satu karya yang bagus, kita harus sesuaikan jenisnya. Karena besaran pun tidak sama dan jenisnya tidak sama, belum tentu akan mendapatkan kreasi yang bagus. Nah, setelah menjadi sampah bersih, baru siap untuk kita buat kreasi. Sampah ini kita akan bikin lipatan yang sangat-sangat sederhana. Kita lipat, kita sesuaikan dengan jenis atau corak yang kita mau. Bisa melipat apa saja, kita bisa ambil tulisannya, kita bisa ambil apa saja di sini bisa. Atau belakangnya ini pun juga hasilnya lipatan, kalau lipatannya bagus hasilnya akan bagus. Sekarang Umi akan ambil corak atasnya. Cara melipatnya pun mudah. Jadi untuk ukuran besaran lipatan supaya pas dan bagus hasilnya, tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil, harus pas. Cara pasnya bagaimana? Saat kita lipat, kita sesuaikan dengan corak. Saat kita lipat seperti ini, bagaimana caranya supaya satu lubang lipatan ini masuk 4 lipatan. Setelah kita lipat 2, kita lipat lagi jadi 4. Kalau ini jadinya persegi seperti ini dengan sini sama sini panjang sama, insya Allah lipatan kita bagus. Jadi bisa kita lanjutkan. Kita lipat beberapa. Setelah kita lipat secara keseluruhan bungkus kopi itu, modal awal kita untuk membuat satu rangkaian itu 4. Ini kita akan membuat lipatan yang sangat-sangat sederhana dengan corak yang sama. Lipat lagi. Lipatan awal. Begini seterusnya. Ini cara melipat yang sangat-sangat sederhana dan mudah dilakukan. Dengan lipatan ini akhirnya akan jadi sekian ini. Butuh bungkus kopi kurang lebih 60 bungkus kopi untuk membuat satu tas dengan lipatan yang seperti ini. Oke ya, sekarang kita akan melanjutkan untuk cara melipat lain. Ini juga ada satu lagi karya dengan lipatan yang sama. Ini dari bungkus teh sisri. Ini dari bungkus teh sisri. Hasilnya seperti ini dengan cara melipat yang sama. Kita ke pasar, kita ke mall, kita belanja di warung, kita selalu akan mendapatkan sampah-sampah plastik seperti ini. Ini juga bisa menjadi bahan kreasi
untuk keterampilan kita supaya bisa kita jadikan apapun yang kita inginkan. Caranya sangat mudah. Setelah kita mendapatkan plastik, biasanya kalau dari mall ataupun dari supermarket, plastiknya biasanya sudah bersih. Jadi langsung saja kita lipat seperti ini supaya plastik itu tidak terkontaminasi dengan kotoran. Kita sisihkan. Begitu kita ingin berkreasi, ujungnya biasanya dia kan ujungnya rapat, jadi kita buang dulu ujungnya. Ujungnya kita buang, baru kita gunting-gunting selebar setengah senti. Berapa banyaknya? Sebanyak yang kita inginkan untuk menjadi satu produk, sampai benar-benar dia habis. Biasanya ujungnya tali ini kan tidak terpakai, otomatis ini nanti akan terbuang. Tapi jangan dibuang, karena itu tadi bisa kita jadikan satu dengan sampah-sampah, sisa-sisa guntingan sampah nanti yang akan kita rawis, yang jadi produk-produk dengan menambahkan bahan dari plastik lain ataupun dari bahan-bahan organik atau plastik transparan. Nah, ini bisa kita gunting. Nah, sekarang kalau yang tadi Umi gunting-gunting setengah senti, ini bisa kita rajut. Caranya kita gabung seperti kita menggabung karet. Ini untuk merajut, biasanya merajut itu kita selalu pakai bahan benang. Pakai bahan benang rajut. Nah, dari bahan benang rajut itu Umi ganti bahannya dengan kantong plastik kresek yang kita gunting. Sama cara merajutnya, hanya bahannya saja yang diganti. Alatnya juga sama, alat rajut. Nah, supaya mendapatkan hasil yang bagus, alat rajutnya jangan yang nomor 1 karena terlalu kecil. Jadi ini alat rajutnya sendiri kita ambil nomor 3 dan 4 atau 5 dan 6 bisa. Kalau rajut nomor 1 dan 2 itu terlalu kecil. Cara merajutnya pun sama dengan kalau kita merajut dengan bahan benang. Ini sudah mulai merajut. Sangat mudah. Caranya sama. Sekarang ini Umi akan coba merajut untuk membuat tas. Jadi kita bikin rantai dulu yang panjangnya sesuai dengan barang yang akan produk yang akan kita buat, mau besarnya seapa. Setelah jadi panjang rantai seperti ini, baru kita buat untuk tusuk jalan 3 atau tusuk jalan 4 untuk mendapatkan rangkaian yang rapat. Nih, seandainya kita bikin tas yang sangat sederhana, kita lanjutkan sedemikian rupa, jalannya sama. Untuk cara merajutnya sesuai juga dengan keinginan kita. Nih, kita isi ini semua sampai panjang penuh. Yang ini nanti hasilnya akan seperti ini. Ini rajutan tas yang sangat sederhana. Kalau akan kita membuat tas rajut yang sangat sederhana dengan bahan kantong plastik kresek ini. Ini salah satunya. Terus kalau kita ingin membuat bros pun juga bisa. Nih contohnya. Ini bros dari rajut kantong plastik kresek. Nih, nilai jualnya juga sangat tinggi. Dengan besaran bros seperti ini bisa kita jual 10.000 sampai 15.000. Kalau kita bikin bros yang kecil itu harganya 5.000 standarnya. Alhamdulillah kan. Jadi barang-barang yang bekas yang orang selama ini buang-buang dan menjadi masalah di lingkungan manapun, yang membuat kalau hujan banjir, yang membuat kalau panas kita kekeringan, sampah
Ternyata kalau kita sahabatin mereka dari mulai awal kita pilah menjadi sesuatu yang sangat-sangat berharga. Ini dari kantong plastik kresek. Nih. Dan banyak lagi yang bisa kita lakukan dari bahan kantong plastik kresek ini. Biasanya ada bermacam-macam kantong plastik kresek saat kita ini belanja kemana-mana. Selalu banyak kita mendapatkan berbagai macam warna. Dari berbagai macam warna dan corak kantong plastik kresek ini, kita bisa merangkai berbagai macam bentuk. Jadi ada juga tas yang kita buat yang sangat mewah, yang harganya mencapai 500.000 sampai 2 juta, itu dari kantong plastik kresek. Kita bisa buat, kapanpun bisa belajar bareng-bareng di tempat Umi di sini di KSM Nyur. Kita bisa belajar bersama. Ini kita dari sesi pemanfaatkan sampah plastik dengan berbagai jenis. Yang pertama kita buat ini lipatan yang sederhana, tapi sampahnya tetap dari awal kita membuat dari sampah kotor, kita bersihkan, tapi sisa-sisa guntingan jangan dibuang karena juga akan menjadi satu produk. Ini lipatan yang pertama yang sederhana, ini lipatan yang kedua yang menghasilkan berbagai macam jenis, dan ini sangat mudah, siapapun bisa melakukan. Modal sampahnya pun juga gampang dicarinya, jadi kita tidak sulit untuk mendapatkan sampah-sampah ini. Nah, kalau untuk sampah plastik seperti bungkus minyak, bungkus molto yang besar-besar untuk apa? Ini ada contohnya. Ini bungkus-bungkus minyak. Kita bisa bantuan mesin jahit, kita hasilkan produk-produk yang seperti ini. Ini luar biasa. Satu tas ini bisa dijual 50.000. Kita bisa pakai seumur kita. Malahan bisa terjadi panjangan umur tas-tas yang kita buat ini daripada kita. Karena apa? Sampah plastik ini sangat-sangat awet dia. Saat dia ada di dalam bumi sampai 100 tahun pun dia tidak akan hancur karena sulit diurai. Sangat sulit diurai. Alangkah baiknya kalau kita bisa membantu mengurangi pembuangan pembuangan sampah plastik untuk kita gunakan untuk berbagai macam jenis. Ini salah satu pemanfaatan sampah-sampah plastik atau berbagai jenis sampah plastik.